Hai guys, halo sahabat muda, happy Sunday and happy New Year. Ya hari ini aku dan Oyo akan nemenin kita semua untuk lakuin hal yang beda nih Oyo ya. Yes. Kan biasanya kita ada home session tiap hari Minggu di tahun 2020 tuh kita bikin ibadah, walaupun pada 8 bulan terakhir kita bikin online. Tapi seperti kita sadar bahwa nggak tahu, aku pribadi sih patah-patah banget ya di 2020. Benar-benar hancur karena masa pandemi ini bukan masa yang mudah. Secara organisasi juga mengalami banyak kesulitan, secara keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam kehidupan pribadi berkeluarga pun gue pribadi sih mengalami ini apa ya, hal yang sulit. Lu pribadi gimana? Lu ngerasa nggak sih 2020 tuh kayak tahun yang chaos banget gitu? Seru banget sih gue bilang kalau 2020 tuh kayak banyak hal yang gue nggak pernah jumpai sebelumnya. Ya mau rohani kek, mau nggak rohani kek bentuknya, tapi bener-bener ngehantem gue dan cukup apa ya, ngancurin gue punya pride ya 2020 yang benar-benar bikin gue ngalamin banyak encounter yang gue nggak pernah alamin sebelumnya. Cukup mengejutkan lah. Termasuk encounter dengan kita punya kelemahan ya. Itu dia justru yang banyak, justru banyak yang dibuka. Karena bener 2020 ya gue ngerasa ini tahun tergelap gue, tahun terpatah gue. Ya berapa lama waktu gue bikin konten itu bahwa 2020 nggak bisa dipungkiri ketika tekanan itu menghajar kita, apalagi ketika Tuhan percayain kita sebuah posisi, sebuah jabatan, sebuah favor, tapi ternyata ketika Tuhan kasih itu semua, hantaman itu menekan, aslinya gue keluar banget. Ternyata orang yang cukup prideful, orang yang cukup insecure, orang yang cukup ternyata Tuhan belum menjadi pegangan yang satu-satunya atau sumber. Karena pada masa ke masa gue akuin sih mulai bergeser. Yang tadinya Tuhan sebagai pusat, sekarang pelayanan jadi pusat. Iya banget. Atau bahkan orang-orang kayak padahal kan mencintai orang yang Tuhan cintai itu hal yang baik, tapi ketika mereka jadi pusat, patah juga bro. Ekspektasi sama orang gak sampai, pengharapan sama orang gak tercapai. Itu kenapa di bulan ini kami dari muda juga, tim pelayan, ya semua volunteers, all leaders, kita mau istirahat. Selama sebulan itu kita nggak mau bikin apa-apa yuk. Bener-bener tim diistirahatkan, tim diliburkan, bukan untuk berlibur, tetapi untuk mengambil waktu sama Tuhan, ya untuk mengecap kembali kebaikan Tuhan, hatinya Dia, sense of identity, sense of purpose, supaya kita bisa bergerak bersama dari mulai Februari sampai nanti menutup akhir tahun dengan Tuhan sih. Yes. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan sekedar pencapaian, bukan. Aku rasa kita harus kembali led by His presence. Kayak tema lu 2021 ya tadi, Oyo cerita bagus banget, bisa nggak lu share sedikit? Oke, iya 2021 gue lebih merasa banyak Tuhan pengen gue untuk ngerti bahwa hidup gue ini ya untuk berjalan bersama Dia sih. Lebih bukan soal target pelayanan gue, bukan soal target kehidupan gue, tapi yang tadi kayak lu bilang Kak, bukan soal gue menang atau enggaknya, tapi justru kemenangan terbesar adalah waktu gue bisa memutuskan untuk gue bilang iya sama Tuhan dan gue jalan sama Tuhan, gue mimpi sama Tuhan, gue hidup sama Tuhan ya. Itu yang jadi yang gue rasa ada di hati gue untuk gue jalanin di 2021 ini. Sebelum gue start untuk bermimpi bareng-bareng banyak orang, gue harus bisa punya anchor yang kuat untuk gue bermimpi sama Tuhan. Jadi waktu orang-orang nggak bisa penuhin gue punya ekspektasi tentang mimpi gue, ya gue nggak perlu kecewa, karena gue punya anchor sama Tuhan. Benar-benar. Ya makanya teman-teman, kita akan dalam waktu yang mungkin nggak panjang, kita mau ambil waktu yuk untuk sama-sama menyembah Tuhan. Benar-benar mungkin kalau teman-teman mau ambil waktu dalam posisi berlutut, mau tersungkur, tapi pastiin teman-teman ambil waktu ini sama Tuhan. Nanti Oyo dan gue akan coba pimpin teman-teman masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam penyembahan dan juga dalam firman Tuhan yang singkat untuk menguatkan kita semua. So hopefully dalam 5 minggu ini kita benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amen. Karena tema di bulan Januari kita adalah start from a resting place. Ya, memulai, sebenarnya bukan hanya memulai sih ya, memulai and always becoming a resting place. Kita menjadi rumah Tuhan. Oke teman-teman, sebelumnya juga thank you banget buat semua volunteers, semua jemaat yang telah berkontribusi untuk pelayanan ini, untuk pekerjaan Tuhan yang dimana teman-teman menumpahkan materi, hati, waktu, supaya kita bisa ngelakuin visi Tuhan, yang goalnya adalah supaya banyak jiwa-jiwa diselamatin dan mengenal Tuhan. So, yuk mari kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini.
aku dan Oyo dan semua keluarga muda ataupun semua teman-teman yang menyaksikan secara online, hari ini kami mau punya satu kerinduan yang sama, yaitu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa supaya kami bisa sukses, bukan berjumpa dengan Tuhan supaya pelayanan kami berhasil, bukan berjumpa dengan Tuhan supaya kami bisa menggapai mimpi kami, tapi kami mau berjumpa dengan Tuhan supaya kami menjadi satu dengan Tuhan, supaya kami bisa keluar ke dunia bersama dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan. Karena percuma kami memiliki target-target resolusi kalau kami keluar dari resolusinya Tuhan, dari rencananya Tuhan. So at this moment, Lord, we ask you in the name of Jesus Christ, let the Holy Spirit lead us into worship, into praise, so we can understand about how good you are, how close you are in our life. So thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we come into your presence. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Thank you, Jesus. ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mau aku lebih dekat, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
bagiku, Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh amat baik. Kasih-Mu bagiku tak pernah gagal. Kasih-Mu sempurna di hidupku. Because of You, I was born again. Because of You, I'm ransomed by Your grace. Because of You, my heart has found a home, a refuge for my soul. Because of You, sins are washed away. Because of You, heaven knows my name. Because of You, I can live again. You've broken every chain. Unfailing love, so unreserved. You gave Yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Because of You, the weak say I am strong. Because of You, the broken have a song. Because of You, there's no need to fear. Hope steadfast, ever sure. Unfailing love, so unreserved. You gave Yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Unfailing love, so unreserved. You gave Yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations, declare that You are God. Now heaven
open. Our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations declare that you are God. Unfailing love, so unreserved, you gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Unfailing love, so unreserved, you gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescue me. Unfailing love, so unreserved, you gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Your love never fails. Your grace never fails. Yes, Lord. Lord, we declare your grace, your plans, your power never fails, never fails. Ooh, you have conquered sin, you have conquered the grave, you have conquered death. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari teman-teman, hari ini benar-benar buka hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan itu bisa menyatakan kasih, nyatain visinya, nyatain kasih penyertaannya buat kita semua. Hari ini mungkin semua teman-teman sudah berdoa untuk Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun ini, atau bahkan teman-teman minta Tuhan give us dreams, give us vision. Tuhan minta supaya teman-teman dinyatakan apa sih 2021 ini, target-target apa yang sebenarnya kamu pengen capai di dalam Tuhan. Thank you, Jesus. Tuhan, hari ini biar singkapkan hatimu. Gak ada satupun yang lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Gak ada yang lebih penting daripada pribadi Tuhan. Semuanya ada di dalam Tuhan. Bahkan masa depan kami pun ada dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini khusus berdoa untuk teman-teman semua, kami semua di tempat ini. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Buka mata kami, buka hati kami buat kami bisa melihat. Thank you Jesus, thank you Lord. Teman-teman, seperti biasanya memang di penghujung tahun 2020 lalu masuk ke 2021 pasti kita punya resolusi kan. Kita punya target-target, kita punya plans, kita punya perencanaan. Tapi tahu nggak bahwa Alkitab ngomong gini di Amsal. Ini Salomo loh. Salomo tuh kaya banget. Gak mungkin orang yang kaya tanpa perencanaan. Gak mungkin orang yang kaya tanpa pengaturan. Gak mungkin orang yang kaya tanpa koordinasi, tanpa orang-orang yang bekerja. Sampai ya ratu datang untuk mendengar hikmat Salomo. Jadi gue percaya bahwa orang yang paling berhikmat ya adalah Salomo. Gue nggak tahu apakah ada yang lebih berhikmat daripada dia. Tapi Salomo is full of wisdom. Otomatis orang yang paling berhikmat pasti ketika dia menyimpulkan sebuah kehidupan itu sudah sebuah
resume yang paling benar gitu. Dan gue inget banget di akhir hidupnya Salomo cuma ngomong kayak gini, semuanya percuma. Semuanya percuma. Yang dia inginkan adalah takut akan Tuhan. Semuanya percuma kalau bukan Tuhan. So at the end, semua yang Salomo punya gak ada yang penting. Jadi hari ini kalau lu punya resolusi, lu punya target, punya perencanaan, kalau ternyata lu gak bisa bawa balik ke Tuhan, lu gak bisa bawa mati ke kuburan, buat apa? Apalagi lu gak bisa warisin buat anak-anak lu. Kalaupun lu bisa warisi buat anak-anak lu, buat anak-anak kita generasi selanjutnya, pada akhirnya mereka cuma menghabiskan. So apa sih sebenarnya teman-teman yang kita harus kejar? Ya kalau kita ngomongin perencanaan, pasti kita pengen merencanakan sesuatu supaya kita bisa menghasilkan legacy buat anak-anak kita kan. Legacy buat generasi selanjutnya. Sebenarnya ini gue nggak mau bahas buat minggu ini pengen dibahas buat minggu depan. Tapi mari kita bikin warisan yang nggak bisa dicuri oleh apapun. Lu mau sekaya apapun, anak lu mungkin cuma ngabisin. Ya, mau kaya 7 turunan, belum tentu. Mungkin kekayaannya untuk 7 turunan, tapi mungkin keturunan setelah lu mungkin menghabiskannya. Mungkin malah disita sama pemerintah, mungkin malah ketangkep KPK. Kita nggak pernah tahu. Jadi ngapain lu bekerja? Kita bekerja buat sesuatu yang bisa habis. Nah, ada satu hal, teman-teman. Beberapa hal ada sih yang bisa nggak habis, tapi ada satu hal terpenting. It's your journey with God. Perjalanan kita sama Tuhan. Itu bisa kita warisi sama generasi selanjutnya. Ya, untuk menjadi sebuah inspirasi, sebuah model untuk bisa ditiru. Nah, kenapa teman-teman? Ada yang lebih penting dari sekedar lu bikin rencana. Ya, kalau kita mau ngomong gini, Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, dalam TPT dibilang, a person may have many ideas concerning God's plan for his life. Wow. Gue yakin teman-teman yang nonton hari ini pasti pengen berkenan sama Tuhan. Akhirnya lu bikin sebuah perencanaan, ya, yang lu rasa berkenan buat Tuhan. Tapi Alkitab jelas bilang, seseorang memiliki banyak ide terkait dengan rencana Tuhan atas hidupnya. But only the design of his purpose will succeed in the end. Jadi pada akhirnya rencana Tuhan yang akan jadi, bukan kita. Jadi the one who is going to make plans in your life should be God himself. Harusnya pribadi yang merencanakan itu bukan kita, tapi Tuhan. Loh, tapi kan kita harus bikin perencanaan. Yes, dengan cara mendengar Tuhan. Dengan cara mencondongkan kita punya hati kepada Tuhan. Tapi kan hati kita udah nggak tahu condong kemana, teman-teman. Hati kita udah patah, udah sakit hati, sehingga bukannya inclining, tapi malah declining, malah turun ke bawah. Nah, makanya kenapa kita bikin soaking hari ini. Dan kita berharap selama sebulan ini kita cuma fokus untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya rencana Tuhan yang jadi. Jadi kalau kita bikin list, wah udah banyak, terus pada akhirnya rencana Tuhan juga yang lu harus lakuin. Daripada kita patah-patah dulu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lu baru sadar kayak, oh Tuhan ternyata harusnya kita melakukan rencana Tuhan. Kenapa nggak start from now? Kenapa nggak mulai dari sekarang? Daripada apapun yang lu lakukan nanti kita lakukan sia-sia. Pada akhirnya kita sadar, ternyata gue harus lakuin rencana Tuhan. Nah, tahu nggak sih rencana Tuhan apa, teman-teman? Yeremia 29 ayat 11, dia ngomong gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Di mana rencana Tuhan ada? Pada Tuhan. Mengenai siapa? Mengenai kamu dan saya. Gila nggak? Tuhan yang all knowing, all powerful, punya rencana-rencana tentang kita, men. Wow. Sebab aku tahu, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. It's in God, but it's for you. It's in God and for you. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gila banget. Teman-teman, apa sih yang Tuhan maksud damai sejahtera? Kalau damainya manusia, lu punya properti, lu punya uang, lu punya pegangan, lu aman. Lu punya something that you can control, lu ngerasa aman. Lu punya orang-orang yang bekerja buat lu ngerasa aman. Lu punya settingan, rancangan, lu punya tabungan, lu ngerasa aman. That's the world. Bukan berarti itu salah. Tapi kalau Tuhan bilang damai, bukan itu. Damai yang Tuhan mau kasih adalah gini. Ketika lu punya, nggak ada yang bisa ngambil. Nggak ada yang bisa ngambil. Nah ternyata kita hanya bisa dapetin di dalam Tuhan. Nah ini teman-teman yang Tuhan mau kita miliki. Sebuah rancangan, the plans, yang bisa menghasilkan damai sejahtera. Tadi gue cerita di awal. Sebuah warisan yang nggak bisa diambil oleh pandemi. Sebuah warisan yang nggak bisa diambil oleh manusia. Sebuah warisan yang nggak bisa diambil oleh jatuhnya ekonomi. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu apa? Pengenalan sama Tuhan. Jadi mari kita mengawali tahun ini dengan mengenal Tuhan. Makanya kita mau start from a resting place. Berdiam diri untuk mengenal Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan, penuh dengan harapan. Nah, kalau kita lihat ayat 12, dia bilang gini. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. So, bagaimana kita bisa mengenal rencana-rencana Tuhan? Dengan mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Datang and pray. Yes. Come and pray. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, gue suka banget Musa. Musa itu di hatinya, dia cuma pengen mengenal Tuhan. Ya, dia ngomong gini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Show me your ways, dia bilang. Show me your ways that I may know you. Jadi Musa berdoa gini, Tuhan tunjukin jalanmu supaya aku sukses. Bukan. Tuhan tunjukin jalanmu supaya aku bisa berdampak. Bukan. Tuhan tunjukin jalanmu supaya aku bisa berhasil. Bukan. Tuhan tunjukin jalanmu supaya aku bisa A, B. No. Dia bilang, tunjukin jalanmu supaya aku mengenal Engkau. Wow. Jadi knowing God is our ultimate goal. Jadi kalau lu bikin rencana, kalau kita perencanaan kita tidak diawali dengan perencanaan untuk bisa mengenal Tuhan, maka rencana kita pasti akan mengecewakan. Tetapi kalau kita memusatkan semua perencanaan kepada satu rencana ini, untuk mengenal Tuhan, tadi Oyo juga bilang untuk berjalan sama Tuhan, maka nanti rencana-rencana kamu itu akan disusun sama Tuhan dan sampai kepada satu rencana, yaitu rencananya Tuhan. Ya, so teman-teman, itu aja yang aku mau sampaikan di minggu pertama ini. Datang sama Tuhan. Simple, datang sama Tuhan. Kunci pintu Alkitab bilang, berlutut di kamar, berdoa sama Tuhan. Tuhan, show me your ways, so we can know, so I can know about you, so I can know you personally, supaya aku bisa mengenal Tuhan. Di mobil ambil waktumu, di kantor ambil waktumu, pulang ambil waktu. Lepaskan dari kesibukan, benar-benar mengenal Tuhan. Aku berdoa supaya sebulan ini teman-teman, nggak cuma di hari Minggu ini, tapi mulai besoknya ambil waktu sendiri dengan Tuhan. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan secara online dengan konsep yang sama. Kita cuma berdoa, memuji menyembah Tuhan, lalu kita akan mendengarkan sedikit pesan tentang tema bulan ini, yaitu start from a resting place. So happy Sunday guys, and God bless you, bye bye.